Selamat bertemu kembali. Iya, Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Masih senang belajar? Masih. Semoga. Iya. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gaya listrik yang diserap oleh lampu ketika lampu itu dirangkai seri atau dirangkai paralel. Jadi lampu itu menyala karena dia menyerap daya listrik. Kita akan melihat hal itu lewat demonstrasi alat yang sudah ada di depan. Ya, nanti ada beberapa yang saya minta tolong untuk mengukur. Berani ya? Berani. Enggak takut kesetrum. Mari sekarang kita lihat dulu rangkaian yang ada di sini. Kita akan pakai sumber tegangan bolak-balik dari sini. Kita akan hubungkan ke sini. Kemudian Anda perhatikan jalannya arus dari sini. Pada satu saat misalnya ini positif, arus akan mengalir dari sini lewat ini sampai di titik cabang. Kenapa saya katakan ini titik cabang? Karena di sini satu cabang mengalir ke lampu yang atas, sedangkan cabang yang lain, ya saya ganti dulu ini, cabang yang lain, cabang yang ini mengalir ke lampu yang bawah. Keluar dari lampu, kumpul kembali di titik cabang ini, kemudian dari titik cabang kembali ke sumber. Cukup jelas rangkaian ini? Jelas. Menurut Anda rangkaian ini lampu atas dan lampu bawah, lampu atas itu 10 watt 220 volt, lampu bawah 60 watt 220 volt. Kedua lampu ini terangkai seri atau paralel? Kenapa? Kok tahu kalau itu paralel? Ada cabang. Ada titik cabang. Ada cabang ke lampu atas dan cabang ke lampu bawah. Kalau nanti sudah menyala salah satu lampunya, saya matikan, lampu satunya ikut mati tidak? Tidak. Tidak. Betul? Yakin? Yakin. Pak? Kalau saya nyalakan, lampu mana yang menyala lebih terang? Yang 60 volt atau yang 10 volt? 60. 60. Yakin? Yakin. Kenapa? Biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Lebih besar. Kalau di rumah, kalau wattnya besar, Iya. mesti nyalanya lebih terang. Baik, itu masih ramalan. Masih ramalan. Ya, fisika tidak boleh hanya ramal-meramal, tapi harus kita buktikan. Maka mari kita lihat apakah yang Anda ramalkan itu betul. Berarti kita sambungkan ke sumber tegangan. Perhatikan nyalanya. Yang 60 watt seperti itu, 10 watt seperti itu. Mana yang lebih terang? 60. Ramalan Anda betul? Betul. Karena pengalaman di rumah-rumah memang seperti ini kan? Iya. Baik. Tadi satu lagi Anda ramalkan, kalau salah satu lampunya mati, lampu lain ikut mati tidak? Tidak. Coba saya kendorkan lampu atas. Yang bawah tetap nyala. Ya. Berarti ramalan Anda benar lagi. Luar biasa. Ya. Baik.
Ini gejala yang kita amati untuk rangkaian apa? Paralel. Rangkaian paralel. Ada dua yang kita amati tadi, yaitu satu, lampu 60 watt dan 10 watt yang lebih terang 60. Kemudian kalau salah satu lampu dimatikan, Yang lain tetap menyala. rangkaian paralel. Tadi ada dua lampu kan? Hmm. Tingkat terangnya. Lampu yang pertama adalah 10 watt, 220 volt. Lampu yang kedua adalah 60 watt, 220 volt. Mana yang lebih terang? 60. Ya, ini lebih terang. Yang ini kurang terang. Itu data yang kita peroleh untuk rangkaian paralel. Sekarang kita akan mencoba untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, saya matikan dulu ini. Perhatikan baik-baik. Saya akan tambahkan satu lampu untuk rangkaian seri. Saya pasang lampunya di sini. Ya, lampu yang ini kita ya tidak usah dicopot, kita putus saja rangkaiannya. Ya, perhatikan sekarang rangkaiannya kita urut. Coba perhatikan dari sini lewat ini, ya tak? Ya. Masuk ke lampu 60 watt, lalu ke sini masuk ke lampu 75 watt, lalu kembali ke sumber. Rangkaian ini adalah rangkaian seri apa ya? Seri. Cirinya Tidak ada cabang. tidak ada cabang, hanya ada berapa jalan arus? Hanya satu jalan arus. Ramalannya sama lagi. Kalau saya beri arus, saya hubungkan dengan sumber tegangan listrik, lampu mana yang menyala lebih terang. Kemudian ramalan yang kedua, kalau salah satu lampu saya matikan, bagaimana dengan lampu yang lain? Yang pertama, ramalkan dulu, mana yang lebih terang, 60 atau 75 watt? 75. 75. 60. 75. Kok yakin 75 suara lebih banyak? Yakin ya? Iya. Kenapa? Sama kayak di rumah. Iya. Sama kayak di rumah. Sama juga dengan di rumah ya. Iya. Kalau 75 watt Lebih terang. lebih terang. Kok di sini beda sendiri? Ayo, kelompok ini. Kenapa 60 watt kok lebih terang? Karena sumber arusnya itu mengalir dari sumber
yang potensi lebih besar ke potensi lebih tinggi, sehingga yang lebih besar yang lebih kecil adalah 60 watt positif ke negatif. Iya. Padahal ini rangkaiannya seri. Nanti kita lihat tadi mengatakan arus yang lampu depan lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Ya. Seri. Padahal hanya ada satu jalan arus. Kalau hanya satu jalan arus, logikanya mestinya arusnya Sama. Tapi nanti kita lihat, karena kita masih ramalan. Ingin bukti? Ini. Mari kita Buktikan. Kita beri tegangan. Iya. Tempat mereka yang betul. Wow. Kenapa ya Pak? 60 watt kok lebih terang dari 75 watt. 60 watt dan 75 watt itu adalah daya yang tertulis. Nah, apakah yang tertulis itu salah? Tidak. Tetapi kenyataan yang 75 watt lebih redup. Yang 60 lebih terang. Ya, biarkan dulu jadi pertanyaan. Karena kita nanti membuktikannya lewat data. Tadi ramalan yang kedua, kalau salah satu lampunya mati, yang lain ikut mati. Ataukah yang depan mati, belakang mati, atau yang belakang, kalau yang mati yang belakang, depan tetap hidup? Mati semua. Mati semua. Mati semua. Tidak peduli yang mati itu depan atau belakang. Enggak peduli. Tidak peduli. Nah, misalnya sekarang yang mati yang ini kita anggap di depan. Iya. Wow. Mati semua. Kok bisa sih? Kok beda sama ini? Kalau ini yang saya matikan, juga mati semua. Karena apa? Karena hanya ada satu jalan arus. Jadi kalau putus tidak bisa jalan lagi, sudah tidak ada arus. Karena itu dua-duanya mati. Nah, kalau kondisi yang pertama ketika paralel tadi biasa bahwa 60 watt lebih terang dari 10 watt. Karena pengalaman kita sehari-hari di rumah ya seperti itu. Tapi yang kedua itu yang Luar biasa. Yang tidak biasanya kita. Karena itu lampunya dirangkai seri. Nah, sekarang kita mau mengukur berapa daya yang diserap oleh setiap lampu. Ya, baik dalam rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Tapi sebelumnya yang rangkaian seri kita catat dulu datanya. Dua lampu tadi, lampu berapa watt? 60 watt dan 75 watt. Ya, 60 watt, 220 volt dan 75 volt, 220.
Mana yang lebih terang? 60. 60. Jadi yang ini lebih Lebih terang. Yang kurang terang yang 75. 75. Baik. Mumpung itu masih rangkaian seri, kita coba ukur dulu yang rangkaian seri. Kita ukur tegangan pada setiap lampu. V-nya berapa? Kemudian kita ukur juga I pada setiap lampu. Kemudian kita hitung P sama dengan V kali I untuk setiap lampu. Nanti hal yang sama kita lakukan juga pada rangkaian paralel. Akan kita ukur V untuk setiap lampu, I untuk setiap lampu, dan P sama dengan V kali I untuk setiap. Ya, mari saya minta tolong ukur tegangan pada kedua lampu. Siapa berani? 2 orang ini berani? Tegangan pada lampu. Iya. Semangat guys. Ya, ingat kalau mengukur tegangan kita pakai apa? Alatnya? Multimeter. Ya, tapi khusus Sebagai voltmeter. Kalau sebagai voltmeter, voltmeternya dirangkai seri atau paralel dengan lampunya? Paralel. Paralel. Kalau mengukur tegangan. Iya. Selektornya diarahkan ke volt. Iya. Kemudian ini ditaruh saja. Iya. Silakan diukur tegangan pada kedua lampu. Ya, terbaca belum? Iya. Kita catat berapa? 30,5 satuannya sebentar. Nanti pengukurannya belum betul. Pemilihannya harus pada tegangan bolak-balik. Nah, dicatat 122,5 yang seri. Itu pada lampu 60 volt. 122,5. Yang di sini. Ojo main-main aja. Wih, 0,195. ya, di hold. Ya, 0,195, tapi kalau kita perhatikan dia masih naik turun. Ya. 0,195. Iya. Silakan. Jadi perbedaannya sangat kecil. Ya.
sudah angka yang ketiga, sudah 1/1000 ampere. Ya, perbedaannya sangat kecil. Kalau pengukurannya lebih teliti lagi, teorinya harusnya sama. Ya. Dalam rangkaian seri, apa yang sama? Arus yang Arusnya sama. sama. Tegangannya yang berbeda. Berbeda. Ya. Baik, itu datanya. Sekarang kita kembali ke rangkaian paralel. Siapa bantu Bapak merangkai paralel? Yang tadi 60 watt dan 10 watt dirangkai paralel. Silakan Rere sama Cia. Paralel kan lampu 10 watt dan 60 watt. Ya, dari sumber ini dulu titik cabang. Janganlah kita pelajari. Kamu yang mancing. Ini dulu. Ini copot. Coba jelaskan kalau itu paralel. Ambil arusnya misalnya sebelah sini positif, arusnya dari mana? Jadi ini nanti dihubungkan ke sumber, baru arusnya mengalir. Kalau misalnya ini positif, arusnya mengalir kemudian sampai ke titik cabang. Ada arus yang ke lampu bawah dan ada arus yang ke lampu atas. Kemudian arus yang di lampu atas ke titik cabang yang di sini, baru arus yang di lampu bawah ke titik cabang yang di sini, kemudian kembali lagi ke sumber. Berarti itu sudah paralel. Coba sekarang dinyalakan. Dalam aturan Yesus. Iya. Baik, silakan duduk. Ya. Sekarang Mas berdua ukur tegangan pada setiap lampu. Ingat bagaimana multimeternya harus diatur. Arahkan ke tegangan, kemudian selectnya ke V bola balik. Nah, sekarang dirangkai seri atau paralel dengan lampu? Dirangkai Paralel. Meter, silakan diukur lampu atas. Ingat volt, apakah perlu dilepas? Tidak. Karena langsung paralel. Kalau lampu atas berarti bagian atas. Ya. Bukan semuanya. Ya, bukan dulu. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Simpel aja ya. iya di hold 204,8. 204,8. 4,8. Lampu yang 10 watt. Ya. Baik. Sekarang lampu yang bawah. Jangan saya. Kita tahu. 205,8. Coba diulang lagi pengukurannya. Voltnya di Ya. Berapa itu? 206, ya 206,0. 206,0. Nah, sekarang coba yang atas diulang, lampu atas. Itu di
206, bukan 204 itu 206. 206. Bu, yang atas. 206,7. Empatnya itu Ganti nama. iya, 206,7. Ya. Baik, itu tegangannya. Terima kasih. Silakan kembali. Sekarang mengukur arus di lampu atas dan di lampu bawah. Edwin bersama Moni. Multimeternya diatur dulu untuk mengukur arus. Dirangkai seri atau paralel dengan lampu? Seri. Berarti ada? Ya, ada kabel yang dicabut. Ya, tempat kabel dicabut itu ganti dengan multimeter. Ya, silakan dibaca. Tahun. 0,059 ampere. Aku pakai. Ya, ditulis 0,059 0,059. ya. Kemudian lampu yang bawah. Ya. Nol 0,24. 0,24 ampere. 0,24. Ya. Sudah? 0,24. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Kembalikan rangkaiannya. Ya. Ini data V dan I untuk rangkaian paralel dan seri. Sekarang coba diisi kolom daya. Daya tadi apa? V kali V kali. Ya. Silakan dihitung. Ya, silakan satu orang tuliskan di depan. Iya. Baik, mari kita lihat untuk yang paralel. Ini lampu 10 watt yang tertulis. Kenyataannya dia menyerap berapa? 12 watt. Yang ini 60 watt, kenyataannya menyerap 49. Mana yang lebih besar daya listrik yang diserap? Yang 60 watt atau yang 10 watt? 60. Mana yang lebih terang? 60 atau 10? 60. Berarti ada hubungan antara daya yang diserap dengan tingkat terangnya lampu.
ketika dia menyerap daya yang lebih besar dari yang 10 watt, nyalanya lebih terang. Ini dayanya lebih kecil, kurang. Apakah itu berlaku juga pada yang seri? Lampu 60 watt di sini ternyata menyerap 20 watt. Lampu 75 watt menyerap 16, sekian. Lampu mana menyerap lebih banyak daya listrik? 60 watt. Karena itu mana yang lebih terang kenyataannya? 60. Jadi terangnya lampu itu ditentukan oleh daya yang tertulis ini atau oleh daya yang real diserap? Real diserap. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik apa? Tingkat terangnya lampu itu ditentukan oleh apa? Daya real yang diserap, bukan pada daya yang tertulis. Sekalipun watt yang tertulis besar, tapi kalau daya real yang dia serap kecil, maka tetap dia lebih redup dari yang menyerap daya lebih besar. Dari percobaan ini, pengalaman kita, berarti lampu di rumah itu dirangkai seri atau paralel? Paralel. Kita kembali merangkum rangkaian paralel, cirinya apa? Ada percabangan. Kalau salah satu lampu mati, yang Tegangan. lain Tetap nyala. Yang sama tegangannya atau arus? Tegangan. Ada paralel. Tegangan. Tegangannya, ya, arusnya yang dibagi. Iya. Kalau pada rangkaian seri, cirinya Hanya jalan arus. tidak ada percabangan. Kalau salah satu lampu mati, Semuanya mati. Yang sama pada rangkaian seri, Arusnya. arusnya, sedangkan tegangannya yang berbeda dibagi sesuai dengan spesifikasi dari lampu. Dari angkatan. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar mengenai daya yang diserap oleh lampu pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Terima kasih. Sampai bertemu pada topik yang lain. Terima kasih. Pak.